Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya tentang nilai minimum dan maksimum fungsi trigonometri. Begitu pula tentang contoh soal dan pembahasannya. Pada pertemuan pertama, Pak Eri sudah singgung sedikit bagaimana bentuknya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali mengulang materi yang sama, hanya saja kita akan menekankan pada turunan yang pertama. Dan dari nilai minimum dan maksimum nanti kita akan menentukan titik minimum, begitu pula dengan titik maksimum dari fungsi trigonometri tersebut. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke contoh soal. Oke, kita ke langkah-langkah menentukannya dulu. Tempo hari pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan ini bahwa syarat stasionalnya harus kita tentukan terlebih dahulu, di mana f aksen x atau turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya, kita substitusikan nilai x yang diperoleh dari syarat stasioner ke bentuk utama fungsinya. Entah itu fx atau y sama dengan itu yang kita substitusikan ke sana. Nah, seperti pada gambar ini adalah nilai maksimumnya. Kalau dia dalam bentuk titik, dia akan menjadi nilai titik maksimum. Kemudian ini adalah titik minimumnya. Di sini juga terdapat nilai minimumnya. Baik, kita lanjut saja. Ini contoh yang pertama. Dengan menggunakan turunan pertama, sekali lagi saya tegaskan, karena setelah Pak Eri pelajari juga ditelaah lebih seksama melalui turunan pertama, turunan kedua, juga bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Kita pilih satu-satu dulu dengan menggunakan turunan pertama. Fungsi dari Y sama dengan cos 2X. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Sekali lagi syarat stasionernya sudah jelas, f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi kita turunkan dulu, turunan cos 2x, turunan cos apa? Masih ingat? Iya, min sin turunan cos. Jadi 2x-nya, 2-nya 2 ke depan, jadi 2-nya di depan, kemudian 2x-nya tetap di belakang. Jadi turunan dari y sama dengan cos 2x adalah min 2 sin 2x. Nah, ini sekali lagi f aksennya ini harus sama dengan 0. Maka dari itu, kita geser ruasnya, sin 2x sama dengan 0 bagian kanan per kirinya. Kita dapat sin 2x sama dengan 0. Kira-kira berapa nilai x yang memenuhi? Sin 2 kali berapa yang memenuhi 0 atau menghasilkan 0? Kita cek lagi grafik sinusnya. Ternyata sin itu menghasilkan 0 di 0, kemudian 180 derajat, dan 360 juga. Nah, akan tetapi, untuk menghasilkan 2x sama dengan 0, maka 2 kali berapa menghasilkan 0? Ya, 2 kali 0. Kemudian 2 kali berapa menghasilkan 180 derajat? 2 kali 90, ya tepat sekali. Kemudian satu lagi, 2 kali berapa menghasilkan 360 derajat? Ya, 180 derajat. Maka dari itu, nilai X sama dengan 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat, kita akan substitusi ke bentuk utamanya, Y sama dengan cos 2X. Nah, titik inilah namanya titik stasioner. X sama dengan ini yang namanya titik stasioner. Kita substitusikan nilai X yang peroleh ke bentuk utama soalnya. Yang pertama kita mulai dari X sama dengan 0 ke Y sama dengan cos 2X. Dapat, ya kita ganti X-nya dengan 0. Jadi cos 2 kali 0. Cos 0, masih ingat cos 0? Bagaimana? Ya, 1. Cos 0 itu 1. Ini dia. Cos 0 adalah 1. Nah, nanti kalau kalian pahami lebih lanjut, ini dapat nilai maksimumnya. Kita lanjut. Yang kedua adalah X sama dengan 90 derajat, kita substitusikan ke bentuk utamanya juga. 2 kali 90 derajat. Ya. Cos 180. Cos 180 itu adalah ya min 1. Nah, kemudian satu lagi, X sama dengan 180 derajat ke Y sama dengan cos 2X. Nah, 2 kali 180 derajat itu adalah cos 360. Kita dapat 1. Nah, ini akan menjadi nilai minimum dan ini akan menjadi nilai maksimum.
Artinya bahwa pada pertemuan sebelumnya kita hanya menguji satu, sekarang untuk menentukan titiknya, kita uji semuanya. Berapapun nilai X yang memungkinkan, kita masukkan semua ke sana. Tapi, jika yang ditanya hanya nilai maksimum dan nilai minimum, kita cukup pakai keterwakilan saja. Kenapa? Karena nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 180 juga menghasilkan nilai maksimum yang sama, yaitu Y sama dengan 1. Akan tetapi, jika pertanyaannya nanti adalah titik maksimum dan titik minimum, maka semua harus dijabarkan. Jadi titik maksimumnya kita akan peroleh seperti yang Pak Eri tadi bilang, 0 derajat ini adalah X-nya, 0 derajat dengan 1 di bentuk sebelumnya. Ini dia, 0 derajat dengan 1. Kemudian satu lagi adalah 180 derajat dengan 1. Ini yang titik maksimum. Kalau nilai maksimumnya tetap seperti ini, dalam satu digit. Kalau titik X, Y. Ya. Sedangkan titik minimumnya adalah, ini dia, 90 derajat dengan 1. Nah, sampai di sana dulu, sudah mengerti? Ya, kita lanjut ke bentuk yang berikutnya. Contoh yang nomor 2. Tetap dengan menggunakan turunan pertama, tentukanlah nilai maksimum dan minimum fungsi Y sama dengan sin X dalam kurung 1 ditambah cos X. Ada yang tahu turunannya ini? Oke, kita cari pelan-pelan. Sebenarnya sudah dibelajar kalau nggak salah kelas 11 semester 2 ya. Turunan di fungsi aljabarnya. Kita tegaskan lagi, sepintas kemarin di pertemuan pertama di semester 1 juga sudah diulas. Nah, turunan dari Y sama dengan U kali V sama dengan Y aksen ini sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Ya. Y aksen sama dengan, atau turunan pertama sama turunan pertama dari U kali V ditambah U kali turunan pertama V. Gitu. Kita langsung ganti. U aksennya turunan dari sin apa? Ya, cos. V-nya kita tetapkan tetap seperti ini, 1 tambah cos X. Kemudian ditambah tetap U-nya, apa U-nya? U aksen tadi cos X. U-nya ya tetap ini, karena U kali V. U-nya adalah sin X, kemudian V aksen, turunan dari ini apa? Turunan dari 1, nah, hilang. Turunan dari cos X, min sin X. Ya, tepat sekali. Kita kalikan, jabarkan satu-satu. Cos X kali 1, cos X kali cos X, cos kuadrat X. Ingat, bukan cos 2X. Cos X kali cos X adalah cos kuadrat X. Kemudian, plus kali min, sin kali sin X, sin kuadrat X. Kita jabarkan, turunkan biasa. Nah, sekali lagi, bentuk dari sin kuadrat X, bentuk lainnya adalah 1 min cos kuadrat X. Ini untuk mempermudah penyelesaiannya. Oke, kita turunkan sama, kita kalikan min kali 1, min 1. Min kali min, plus cos kuadrat X. Nah, kita urutkan berdasarkan derajatnya. Cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Berapa ada cos kuadrat X? 2. 2 cos kuadrat X ditambah cos X dikurang 1. Nah, ini adalah turunan pertama dari Y sama dengan sin X dalam kurung 1 ditambah cos X. Sangat ingat, syarat stasionernya F aksen X sama dengan 0. Oke, sekarang masih ingat memfaktorkan? Pelajaran di SMP, di kelas 10 juga kalian sudah pelajari bahwa faktor dari 2 cos kuadrat X tambah cos X min 1 sama dengan 0 itu adalah ini. 2 cos X min 1 cos X plus 1. Ya, bisa dicari-cari, diingat-ingat lagi materi sebelumnya. Kita geser, ini perluas kanan, 2 cos X sama dengan min 1 dibuat ke kanan menjadi 1, kemudian cos X plus 1 dibuat ke kanan menjadi min 1. Cos X yang di ruas kirinya sama dengan 1/2, kemudian cos X tetap di ruas kanannya min setengah. Sekarang pertanyaannya, cos berapa yang menghasilkan setengah? Ya, kemudian cos berapa yang menghasilkan min 1? Oke, kita mulai. Nah, yang memenuhi adalah 60 derajat, kemudian 180 derajat. 60 derajat, 180 derajat.
Nah, ini adalah titik stasioner. Kita substitusikan nilai X yang diperoleh dalam bentuk utama soal. Ya, kita substitusikan. Kita dapat X sama dengan 60 derajat. Ini ya, ke bentuk yang ini. Nah, ini lumayan banyak. Hati-hati. C60 harus hafal ya. Nilai-nilai trigonometri di sudut-sudut istimewa, apalagi di kuadran pertama. 30, 45, 60 harus hafal. C60 itu adalah setengah akar 3. 1 ditambah cos 60 itu adalah setengah. Kita jumlahkan dulu ini, samakan penyebutnya. 1 itulah 2 per 2. Kita peroleh 3 per 2. Ingat, kalau dalam perkalian, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 1 itulah 3, akar 3-nya ikut, kemudian 2 kali 2 adalah 4. Nah, bentuk desimal dari 3 per 4, akar 3 itu adalah 1,299. Ya, nanti kalau dioperasikan sampai bentuk akhirnya, kita akan peroleh ini sebagai nilai maksimumnya. Berikutnya, substitusikan X sama dengan 180 derajat ke Y sama dengan sin X dalam kurung 1 ditambah cos X. Nah, ini hati-hati. Oke, sin 180 derajat, dari ini sin 180 derajat berapa? Ya, 0 ditambah 1 cos 180 derajat di bawah dia. Ya, min 1. Berarti 0 ditambah dalam kurung 1 ditambah min 1. Ya, ini 1 dikurang 1 kan 0. Ya, 0. Oke, ini akan menjadi nilai minimumnya. Nah, titik maksimumnya adalah tadi kita sudah peroleh pada saat X sama dengan 60 derajat, hasilnya adalah 3 per 4 akar 3. Jadi titik maksimumnya adalah 60 derajat, 3 per 4 akar 3. Kemudian nilai minimumnya adalah 180 derajat, yang ini, 0. Sekali kalau yang ditanya adalah nilai maksimum dan nilai minimum, jawabannya adalah Y sama dengan. Tapi kalau pertanyaannya adalah titik maksimum dan titik minimum, maka yang ditanyakan, yang dicari adalah nilai X-nya terlebih dahulu, X di stasionernya yang memenuhi, kemudian bergandengan koma dengan nilai maksimum ataupun nilai minimum yang memenuhi. Baik, untuk memaksimalkan pemahaman kalian, silakan kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, tentukan syarat stasioner dari fungsi Y sama dengan sin X tambah cos X. Ya, sekali lagi, syarat stasioner yang dimaksud adalah silakan cari dulu turunan pertama dari ini, kemudian pastikan turunan pertamanya F aksen X-nya akan sama dengan 0 atau Y aksennya akan sama dengan 0. Dapat dalam bentuk X sama dengan kan, entah berapa derajat, nah itulah yang dimaksud dengan syarat stasionernya. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan turunan pertama, tentukan titik maksimum dan titik minimum. Sekali lagi, titik maksimum dan titik minimum. Yang dimaksudkan adalah X-nya berapa derajat, koma, Y-nya berapa derajat. Ya, seperti contoh yang pertama dan yang kedua. Nah, silakan buat secara individu pada buku latihan, nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF, maksimal 3 hari setelah pembelajaran di Google Classroom. Ingat, besok pastikan kalian mengabsen tepat waktu. Kalau misalkan ada teman yang belum absen, silakan dihubungi. Kemudian tugas ini besok juga akan Pak Eri kirimkan di Google Classroom. Silahkan dibuat. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan sampaikan di grup. Tapi ketika pertanyaannya terkait dengan bagaimana pembahasan materinya, silahkan japri ke nomor WA Pak Eri. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya, kita akan maksimalkan lagi pada bentuk-bentuk yang berbeda dari nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat. Ingat, jaga kesehatan dan terapkan selalu protokol kesehatan.